Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leader. Sahabat leader dimanapun Anda berada, pada momen kali ini saya, Angga Ferry Setiawan, ingin membagikan pengalaman dan juga beberapa obrolan dari teman-teman yang sudah cukup meresahkan di dunia sosial media, yaitu berupa infohoax dan penipuan. Check it out. Di era digital sekarang ini, kita sangat dimudahkan dalam dunia digital informasi teknologi. Kita sangat mudah sekali menemukan banyak informasi dari berbagai penjuru dunia. Bahkan sekarang bisa dikatakan sebagai zaman era 4.0, di mana dunia ini sudah tidak ada halangan lagi, semua mengglobal dan terjadilah globalisasi. Masyarakat desa bisa mendapatkan informasi selayaknya masyarakat di kota. Namun, di sisi lain, segi positif yang bisa kita dapatkan, ada satu sisi negatif yang mungkin perlu menjadi waspada bagi kita semuanya, yaitu terkait infohoax dan penipuan. Beberapa teman-teman saya sharing kepada saya, dan saya ingin sharingkan ini kepada rekan sahabat leader semuanya agar ini menjadi sebuah peringatan, kewaspadaan bagi kita sendiri untuk bijak dalam mengelola informasi yang ada di gadget kita. Apa saja modus penipuan yang sudah sering dilakukan di sosial media, kita sharingkan bersama. Langsung saja, yang pertama yaitu short message service atau SMS. Banyak sekali dari kita yang ternyata mendapatkan informasi dari SMS dari nomor yang tidak dikenal, kita meresponnya, dan tidak sedikit juga yang akhirnya terjebak dalam modus penipuan. Biasanya para penipu yang melakukan via SMS ini akan mengabarkan bahwa kita mendapatkan sebuah hadiah, lalu diarahkan untuk transfer atau mengklik sebuah link agar kita bisa konfirmasi dan sebagainya. Nah, agar menjadi perhatian kita semuanya, sahabat-sahabat leader semuanya bisa mengecek terlebih dahulu. Yang pertama, websitenya. Jika di situ dicantumkan sebuah website, pastikan bahwa website itu website resmi. Jangan asal klik website ataupun link yang dicantumkan di SMS itu. Kemudian cek juga nomornya. Biasanya sebuah perusahaan besar pada saat mengirimkan pesan kepada kita itu langsung tertuliskan nama perusahaan itu, misalkan Indosat atau Kemenkes dan sebagainya. Teman-teman bisa cek. Kalau itu nomor berasal dari nomor pribadi, itu bisa cukup meragukan kebenarannya. Jadi silakan pastikan bahwa nama pengirim, website dari perusahaan itu benar, dan link jangan asal diklik pada SMS. Kemudian yang kedua, ini juga sebagai sebuah sosial media terbesar yang pernah ada, bahkan sampai sekarang tetap eksis, yaitu Facebook. Modus penipuan terakhir yang saya dapatkan cerita dari sahabat saya bahwa dia mendapatkan berita yang menarik di sebuah Facebook, lalu diarahkan untuk mengklik link dari berita itu agar bisa membaca, dan ternyata klik link itu justru sebuah phishing yang mengarahkan si pembaca atau yang mengklik itu akan teretas kata-kata sandinya, baik di akun Google-nya, akun Facebook-nya, dan sebagainya. Akhirnya apa? Akun Facebook sahabat saya ini berhasil diretas dan berhasil melakukan penipuan kepada teman-temannya yang lain. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa ternyata tidak hanya sebatas link biasa saja, namun bisa di situ seperti seolah media massa online yang mengabarkan sebuah berita dan kita tertarik mengklik link tersebut. Dan ini mulai terjadi. Maka perhatiannya bagi rekan-rekan yang mendapatkan tag dari orang yang tidak dikenal, bahkan mungkin men-tag orang-orang lainnya dalam jumlah banyak terhadap suatu informasi yang tidak jelas, jangan sekali-kali mengklik informasi itu, baik dalam bentuk apapun, dalam bentuk berita ataupun dalam bentuk link website dan sebagainya. Pastikan cross-check dulu. Coba yang pertama dilakukan, cobalah DM atau cobalah langsung Messenger jika di Facebook. Orang yang mengirimkan atau yang men-tag kita, apakah betul ini dikirim oleh dia? Lalu jika dia memang mengkonfirmasi betul, jangan langsung percaya juga. Biasanya juga ternyata tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa orang yang mengirimkan mengkonfirmasi itu ternyata sudah kena retas akunnya, sehingga dia bisa konfirmasi iya betul. Itulah terjadi penipuan di situ. Lalu modus yang kedua yaitu jual beli, rekan-rekan.
Biasanya yang paling menggiurkan adalah jual beli alat elektronik, misalkan handphone dengan harga 20 juta, lalu pada sebuah akun sosmed mereka menjual hanya sekitar 2 juta. Ini kemarin terjadi, sahabat saya sudah sampai transfer 2 juta. Gak apa-apa, nggak live. Pada saat sudah mentransfer 2 juta, lalu mencoba konfirmasi, ternyata tidak ada kabar sama sekali. Dan akhirnya melaporkan ke kepolisian dan sebagainya. Kita perlu konfirmasi juga, karena bisa jadi akun yang mempromosikan itu adalah salah satu akun sahabat kita. Sehingga kita percaya. Apalagi biasanya modus operasi sandinya, di situ ditambahkan komen-komen dari orang-orang yang lain juga dari postingan jualan handphone dengan harga murah itu. Komennya mulai dari misalkan kemarin saya baru saja beli dan alhamdulillah sudah sampai barangnya, terus ada fotonya, terus biasanya itu ada banyak, itu ternyata sudah jejaring sahabat sekalian, jadi sudah banyak yang bekerja sama, ataupun mungkin itu satu orang dengan banyak akun juga bisa jadi yang berhasil meretas dan meyakinkan kita untuk akhirnya mau transfer dana untuk bisa membeli uang itu. Karena modus operasinya juga kita diminta untuk transfer sebagai limited saldo, sebagai syarat untuk bisa kita mendapatkan handphone tersebut harga 20 juta dengan harganya 2 juta. Kemudian di sosmed yang ketiga, yaitu di Instagram. Instagram sebagai salah satu sosmed yang sangat digemari oleh milenial saat ini, itu ternyata juga rentan penipuan. Biasanya modus operasi penipuan yang dilakukan oleh para penipu lewat Instagram, mereka biasanya akan mend-DM kita dengan mengatakan bahwa mereka seolah-olah mereka dari pihak Instagram, lalu mengatakan untuk mengklik link. Biasanya linknya memang ada kata-kata Instagramnya, namun tautannya URL-nya ternyata bukan URL dari Instagram yang sesungguhnya. Jadi perlu diperhatikan URL-nya teman-teman. Juga biasanya kalau misalkan kita pada saat mau masuk Instagram, hati-hati juga. Karena ada sebuah web yang itu bukan Instagram asli, tapi hampir mirip tampilan mukanya. Loginnya juga sama, kita masukkan nama, password dan sebagainya. Namun itu justru akun-akun yang akan meretas Instagram kita. Nah kemudian sosial media yang terakhir sebagai sharing dari saya, yang paling sering dilakukan modus penipuan sebagai sosial media yang sekarang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia, yaitu WhatsApp. Nah WhatsApp juga ternyata memiliki kerentanan dalam penipuan seperti ini. Banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan fitur-fitur di dalam WhatsApp untuk melakukan penipuan. Mereka biasanya melakukan penipuan lewat WhatsApp, salah satunya menyebarkan link, biasanya berupa bonus. Dengan mengklik link ini bonus kuota, bonus hadiah, bonus mendapatkan uang tunai dan sebagainya. Itu. Jadi kita akan tergiur untuk mengklik dengan bonus itu. Salah satu momen yang digunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab adalah pada saat pelaksanaan kartu prakerja kemarin, di mana kartu prakerja ini oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ada yang menggunakan website palsu, ada yang menggunakan link palsu, menyebarkan di WhatsApp, mengatakan bahwa ini link pendaftaran kartu prakerja. Ini satu momen saja kartu prakerja. Banyak sekali mereka memanfaatkan momen-momen khusus dalam skala besar untuk bisa menjebak kita semuanya. Maka dari itu yang paling utama adalah, pertama pastikan dulu link yang dibagikan itu betul-betul link asli. Jangan asal klik link setiap karena bisa saja itu phishing, bisa saja itu akan langsung meretas. Jadi jangan asal klik link yang ada di pesan-pesan bertebaran di WhatsApp. Pastikan bahwa itu link yang memang betul-betul terpercaya, asli, dan memang betul-betul link yang berasal dari orang yang juga kita percaya. Jika teman-teman mendapatkan link dari orang yang sudah dikenal, coba cross-check dulu kepada dia. Jika dia tidak tahu, coba tanyakan ke orang yang mengirim kepada dia sebelumnya. Seterusnya. Tapi jika orang yang mengirim link itu adalah yang memang dikenal dan setelah dikonfirmasi sudah betul dinyatakan kevalidannya, silahkan bisa diakses. Namun hati-hati juga, karena terbaru modus operasi sandi yang paling digunakan
di akhir-akhir ini ter-up to date adalah seperti ini. Bahkan saya pernah hampir menjadi korbannya. Ada sebuah pesan masuk lewat WhatsApp dari salah satu kasir sebuah minimarket yang terkenal di Indonesia. Nah, kasir minimarket ini lewat pesan WhatsApp ke saya dengan foto profil, memang foto profil kasir dengan seragam khas minimarket tersebut. Kemudian dengan profil bisnis juga, dengan meyakinkan itu mengirimkan pesan kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, saya tadi baru saja melakukan transaksi, mengirimkan kode untuk voucher game dan salah nomor. Mohon untuk bisa mengirimkan kode yang dikirim ke SMS Bapak agar bisa kami proses seperti itu. Jadi dia mengabarkan bahwa dia salah input nomor untuk sebuah voucher game. Kemudian dia minta voucher game itu biar bisa dikirim balik ke dia untuk bisa dilakukan transaksi kepada pelanggan yang sesungguhnya. Itu kronologisnya. Ternyata setelah saya coba akses SMS saya, betul sekali ada pesan masuk ke SMS. Namun yang jadi pertanyaan, pesan ini berasal dari WhatsApp, ya. WhatsApp dengan kode seperti ini. Dari situ saya mulai timbul banyak pertanyaan. Saya tetap membalas si kasir itu dengan nada yang seperti biasanya. Ya mohon maaf, nanti akan coba saya cek. Setelah itu saya tidak membalas lagi, karena ternyata setelah saya pelajari, setelah saya baca-baca kembali, saya amati, cross check, itu adalah kode akses masuk ke nomor WhatsApp saya sendiri yang coba untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku sebagai kasir sebuah minimarket yang sudah terkenal di Indonesia. Maka hati-hati sahabat leader semua, jika mendapatkan pesan WhatsApp dari misalkan kasir yang mengaku salah kirim, meminta kodenya dikirim balik, jangan sampai dikasihkan. Karena jika sekali diberikan, sekali dikasihkan, maka WhatsApp Anda akan langsung teretas. Mereka bisa masuk akun WhatsApp Anda, nomor Anda akan langsung bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa menghubungi siapapun, bisa menghubungi kemanapun, bisa menggunakan nama Anda untuk melakukan banyak hal. Apalagi jika Anda adalah seorang tokoh masyarakat, public figure, atau orang-orang besar. Ini akan sangat lebih mudah digunakan. Maka harapannya sahabat leader semuanya selalu berhati-hati, pastikan untuk bisa meningkatkan critical thinking kita. Teruslah berpikir kritis dalam segala keadaan, apalagi di era informasi ini, banyak sekali disinformasi, banyak tsunami informasi yang membuat kita sebenarnya sudah sangat banyak mendapatkan informasi, bahkan over informasi. Teruslah berproses, jadilah pribadi yang positif, tebarkan informasi-informasi positif, selalu sampaikan kabar-kabar yang baik untuk masyarakat, lalu hindari kabar-kabar hoaks, kalau bisa malah meluruskan berita-berita hoaks yang ada, dan semoga di era informasi digital 4.0 ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih maju dari sebelumnya. Teruslah berkaya, salam dari saya, salam leader. Sampai jumpa di video selanjutnya.